Shalom, selamat sore teman-teman yang kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur jikalau pada kesempatan saat ini ada satu waktu lagi bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada kesempatan sore hari ini kami boleh kembali mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami mohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin hati pikiran kami, sehingga kami tetap berkonsentrasi, terfokus kepada setiap pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah, sebab kami siap mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Putramu kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan sore hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Tetapi kita hanya akan membaca ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya teman-teman yang kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pernahkah kalian atau kita mengalami titik terendah di dalam kehidupan kalian atau kita? Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, mungkin teman-teman bertanya, apa itu titik terendah? Titik terendah adalah titik di mana dunia terasa berat, di mana kita diselimuti oleh perasaan-perasaan negatif yang berat. Entah itu tertekan, sedih, kecewa, khawatir, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, kehilangan motivasi untuk hidup. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu juga ada satu dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan atau menyakiti diri sendiri. Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Entah itu permasalahan dengan keluarga, ribut dengan adik, kakak, atau ribut hebat dengan orang tua. Ada juga orang yang mungkin mengalami bullying, di mana dia dicaci, direndahkan, dihina oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Entah itu karena bentuk fisik tubuhnya atau hal-hal yang lain. Ada juga karena diputuskan atau kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang juga mungkin mengalami titik terendah karena nilai-nilai yang anjlok, nilai-nilai yang hancur, gagal ujian, atau gagal juga memasuki universitas yang sudah diharap-harapkan. Titik terendah ini teman-teman dikasih Tuhan seringkali adalah titik yang tidak mudah untuk dihadapi. Ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita melihat sebenarnya seorang anak Tuhan yaitu Nabi Elia sedang berada di dalam titik terendah di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat konteks daripada firman Tuhan hari ini, sebenarnya Elia baru saja berhasil di dalam pelayanannya. Ia baru saja mengalahkan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel itu teman-teman yang kasih Tuhan, Nabi Elia menunjukkan kepada orang-orang Israel siapa yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah, bukan Baal. Yang menunjukkan kepada orang-orang Israel di pegunungan itu bahwa Nabi Baal itu tidak bisa melakukan apa-apa. Di sana ia menyuruh nabi-nabi Baal yang 450 itu untuk menjawab doa mereka, yaitu dengan memakan persembahan yang mereka persembahkan. Dan apa yang terjadi dengan nabi-nabi Baal itu? Mereka berteriak-teriak, mereka berdoa seharian,
Bahkan mereka menggores-gores tubuhnya, mereka menyakiti dirinya sendiri supaya apa? Supaya Tuhan atau supaya dewa Baal itu menjawab doa mereka. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata dewa Baal itu diam, bisu, tidak menjawab doa mereka. Di hadapan Nabi Elia, di hadapan orang-orang Israel, di hadapan para nabi-nabi Baal, kemudian Allah menyatakan dirinya ketika Nabi Elia mempersembahkan kurban, Allah dengan cepat menyambar. Dan kemudian Nabi Elia menyembelih daripada 450 orang itu di sungai Kison. Tidak lama sesudah itu kejadian itu turunlah hujan. Yang selama ini sudah 3 tahun hujan itu tidak datang, yang menyebabkan kekeringan. Nah itu untuk menunjukkan kepada orang-orang Israel, kepada Raja Ahab, bahwa ada Allah yang berkuasa yang seharusnya mereka sembah. Tetapi apa kemudian yang terjadi teman-teman yang kasih Tuhan? Tidak lama setelah kejadian itu, Isabel yang adalah seorang penyembah Baal mendengar nabi-nabinya dibunuh, ia menyuruh orang untuk membunuh daripada Nabi Elia. Orang itu berkata kepada Nabi Elia begini, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ketakutanlah Elia. Ia bangkit dan kemudian pergi menyelamatkan nyawanya. Elia yang tadinya gagah berani menjadi ketakutan, melarikan diri dan masuk ke padang gurun sendirian. Nah teman-teman, menariknya adalah Elia yang melarikan diri dari Isabel, justru yang ingin membunuhnya dan ingin mencabut nyawanya, justru melarikan diri padang gurun di selatan Barseba, yang pada saat itu dikenal sebagai padang gurun yang keras, di mana orang sulit untuk bertahan hidup. Firman Tuhan kemudian mengatakan tadi di ayat yang keempat itu, bahwa Nabi Elia kemudian ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku." Ini kita menangkap satu yang bertentangan. Nabi Elia ingin melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dari Isabel, tapi justru dia melarikan diri ke padang gurun, di mana padang gurun itu adalah padang gurun yang sulit, di mana setiap orang bisa mati di sana. Bahkan di sana dikatakan bahwa ia justru ingin mati. Dia ingin menyelamatkan nyawanya, tapi justru ingin kehilangan nyawanya ketika berada di padang gurun itu. Nah ini menunjukkan apa teman-teman? Ini menunjukkan bahwa Elia itu sedang berada di dalam titik terendah dalam hidupnya. Elia sedang mengalami satu kelelahan fisik, kelelahan mental, kelelahan emosional. Nah pertanyaannya mungkin teman-teman yang kasih Tuhan adalah, apa yang membuat Elia berada dalam titik terendah di dalam hidupnya itu? Apakah semata-mata karena sangat takutnya kepada Isabel itu? Nah teman-teman, rasanya tidak hanya di situ. Sebab kalau kita melihat, kalau dia ketakutan karena mati begitu ya, justru dia lari ke padang gurun yang bisa saja membuat dia mati. Tetapi kita bisa melihat itu di ayat di 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Yaitu ketika Tuhan datang kepada Elia dan berkata kepadanya, "Apa yang sedang engkau kerjakan di sini, Elia?" Elia menjawab begini, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Kita perhatikan kata mereka. Yang mau mencabut nyawanya itu siapa? Yang mau mencabut nyawa Elia itu adalah Isabel. Tetapi Elia memakai kata mereka. Ini mengacu mungkin juga kepada orang-orang Israel. Kepada Ahab juga. Tadinya ia berharap di Gunung Karmel itu orang-orang Israel, Ahab,
kembali berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Bahkan Ahab itu membiarkan Isabel untuk membunuh daripada Elia. Bahkan orang-orang Israel juga tidak ada yang bersimpati, tidak ada yang mau bersama-sama dengan Elia. Mereka seperti membiarkan Elia sendiri. Nah, jawaban Elia itu sebenarnya menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan kekecewaan, kemarahan, keputusasaan, dan kelelahan. Karena apa? Karena ia merasa usahanya sia-sia. Apa yang dia lakukan di Gunung Karmel itu tidak membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Ia melakukan segala sesuatu kelihatannya menjadi gagal, menjadi sia-sia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya mengapa ya ternyata seorang nabi bisa seperti itu. Ya bisa saja teman-teman yang kasih Tuhan. Dan firman Tuhan memang secara jujur mau mengatakan apa adanya yang dialami oleh anak-anak Tuhan di masa yang lalu. Dan teman-teman yang kasih Tuhan, realita yang dialami Elia ini juga menunjukkan bahwa siapapun bisa mengalami titik terendah di dalam hidup ini. Tidak terkecuali saya, tidak terkecuali teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun. Kita bisa mengalami titik terendah di dalam kehidupan kita. Titik terendah itu kita bisa alami oleh banyaknya persoalan. Seperti juga saya sebutkan di awal. Entah itu permasalahan keluarga, ribut dengan papa, ribut dengan mama, papa mama ribut. Atau juga mungkin karena mengalami bullying atau nilai-nilai yang anjlok, cita-cita yang gagal, diputus pacar dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kita mengalami titik terendah di dalam kehidupan kita. Bahkan pekerjaan yang banyak, yang melelahkan juga bisa membuat kita mengalami titik terendah dalam hidup kita. Nah, pada saat itu kita mengalami titik terendah dalam hidup kita, kita bisa betul-betul tidak tahu mau melakukan apa. Kita mungkin menghindari banyak orang, menghindari tempat ibadah, menghindari hal-hal yang lain. Bisa juga membuat kita merasa orang-orang itu kayak sepertinya nggak peduli. Kita mungkin merasa akan menjadi seperti orang yang paling malang di dunia ini. Kita merasa sendirian, tidak ada yang peduli, semua orang cuek terhadap kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar kita betul-betul sendirian dan tidak ada yang peduli dengan kita? Apakah benar juga Elia betul-betul sendiri? Betul-betul nggak ada yang menemani dia. Tidak ada yang peduli dengan Elia. Teman-teman, firman Tuhan menyatakan bahwa Allah mengirim malaikatnya. 2 kali malaikat itu dikirim kepada Elia. 2 kali pula malaikat itu menyentuh Elia. Dan malaikat itu berkata kepada Elia, bangunlah dan makanlah. Kemudian malaikat itu menemani dia untuk makan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan apa? Kehadiran malaikat menemani Elia itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kepedulian. Itu menunjukkan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Elia. Allah peduli, Allah tidak membiarkan Elia berada di dalam titik terendah atau berada dalam keterpurukan sendirian. Allah tidak juga membuang Elia di titik terendah itu. Allah tidak melihat Elia sebagai seseorang yang harus disingkirkan. Karena ia sudah melarikan diri dari pelayanan. Melarikan diri dari Isabel. Allah ada di sana. Allah menolong Elia. Allah tahu bahwa di masa titik terendah itu, Elia membutuhkan kehadirannya. Elia membutuhkan seseorang yang menguatkannya. Nah, teman-teman, apa yang kita pelajari dari hal ini sebagai anak-anak Tuhan? Yang kita pelajari adalah ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami depresi, kita mengalami stres, dan lain sebagainya karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Entah itu persoalan-persoalan karena kita merasa disakiti, kita dibully, atau keluarga kita berantakan misalnya, atau cita-cita kita tidak tercapai, pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan. Ingat,
bahwa kamu tidaklah sendirian. Sadarilah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang ada itu, yang hadir itu adalah Tuhan yang tahu persis apa yang kita alami. Dia tahu betul masa-masa berat yang kita hadapi. Dia tahu pergumulan kita, pribadi lepas pribadi. Sekalipun mungkin kita tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Dan kita bersyukur bahwa kehadiran Allah bukan dalam bentuk malaikat yang hadir secara fisik. Tapi kehadiran Allah itu dinyatakan melalui dirinya sendiri. Kita mengetahui bahwa bagaimana Allah itu turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Kemudian mati dan bangkit. Kemudian Allah mengirim Roh-Nya yang kudus untuk ada di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Ada satu jaminan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah selalu ada, Allah selalu berserta dengan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan saya tentang kisah seorang anak muda. Anak muda ini menceritakan bagaimana setelah tamat SMA begitu, dia merantau di perantauan, kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Tapi justru kemudian di perantauan ini, karena tidak ada siapa-siapa, dia mengalami depresi. Dia kehilangan pengharapan, dia menghadapi masa-masa yang suram. Karena dia melihat di tempat pekerjaannya gitu-gitu saja. Sementara teman-temannya yang lain sudah semakin sukses, hidupnya sudah semakin baik. Sedangkan dia sendiri seperti terperangkap dalam satu pekerjaan yang tidak membuat dia tidak maju. Dan dia merasa hidup terus berputar-putar, tiada makna. Dia kehilangan keberhargaan dirinya, dia mengalami kehampaan pada saat itu. Hingga suatu malam, teman-teman dikasihi Tuhan, dia menceritakan bagaimana di titik terendah itu dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan menyapa dia. Tuhan menyatakan kepada dia bahwa di titik-titik terendah dalam hidupnya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan hadir itu kemudian sangat melegakan dia. Dia tahu bahwa Tuhan yang hadir itu adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan yang hadir dalam hidupnya, yang akan berkarya di dalam hidupnya, akan memberikan, akan menolong, memampukan dia untuk mengatasi berbagai persoalan. Dan kemudian dia bisa melihat masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, mari di tengah-tengah segala kondisi, di titik terendah hidup kita, kita tetap menyadari bahwa Allah hadir, Allah ada. Ia adalah Allah yang menguatkan, Ia adalah Allah yang peduli, Allah yang sungguh-sungguh merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia adalah Allah yang menolong kita untuk melewati persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari kita terus bersandar kepada Dia, Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada kesempatan saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau terus menolong kami untuk menghadapi masa-masa titik terendah kami, sehingga kami boleh melewatinya dan kemudian kami boleh hidup di dalam berkarya bagi Tuhan. Ini doa kami Bapa, mampukan kami untuk melewati apapun yang kami hadapi di dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.